Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Otomot. Kali ini kami ada di Bekasi, tepatnya di bengkel skuter VIP yang banyak diketahui ya sebagai bengkel Vespa dan distributor resmi Polini dan Malossi. Dan juga bengkel ini sering memodifikasi Vespa-Vespa untuk artis-artis nih, kayak dari mulai Andre Taulani, Gading, Awkarin, sampai Vespa yang ada di sebelah saya ini Vespa GTS 150 punyanya Atta Halilintar. Gimana? Jadi dia keren banget nih modifikasinya. Jadi GTS ini udah dapat banyak banget modifikasi dari tampilan, karbon-karbon segala macam, dan bakal kita bahas satu persatu. Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian. Selamat menonton. Oke, sebelum kita bahas apa aja yang udah diubah, kita bahas dulu konsepnya. Jadi Atta Halilintar itu datang ke skuter VIP, ngomong ke Om Daniel sebagai yang punya skuter VIP langsung itu pengen motornya terlihat garang, terlihat sporty. Nah, makanya di sini banyak banget tampilan-tampilannya yang udah berubah banget dari versi standarnya Vespa GTS 150. Nah, karena ingin dibuat lebih sporty, lebih garang, makanya di sini banyak banget part-part karbonnya, dan ini karbonnya karbon Kevlar, kayak mulai dari dasi ini udah karbon Kevlar, lalu di batok lampu ini setang sampai ke belakang sini juga karbon Kevlar, di spakbor nih yang di bagian bawah sampai di jenggernya juga ada karbon Kevlar, di belakang di bagian kompartemen penyimpanan juga ada di karbon Kevlar, lift di samping sampai ke spakbor juga udah karbon Kevlar. Nah untuk warnanya tadi itu sebelum masuk skuter VIP dia pakai skotlet, lalu skotletnya dilepas dan diganti cat warna hitam doff seperti ini nih, keren ya. Nah untuk tampilan berikutnya spionnya udah diganti, spion originalnya, dan ini rapi banget pengerjaannya, sampai lubang spionnya itu ditutup pakai baut, dan spionnya dipindah ke bagian setang, jadi dia pakai model bar end gitu, dan ini spionnya dari Zelioni. Dan lanjut bagian jok juga udah diubah dari standarnya, tapi walaupun dia pengen terlihat garang, sporty, Atta Halilintar pengen motornya bisa dipakai goncengan juga, jadi makanya di sini joknya belakangnya masih ada, jadi nggak dibikin single seater atau dibikin buntut tawon seperti itu, jadi tetap bisa buat boncengan. Nah di bawah jok ini juga footstepnya udah pakai footstep dari Zelioni, keren banget, ada huruf Z-nya gitu, cakep. Dan selain itu bagian lampu-lampu juga dilapis lagi ya, jadi agak-agak smoke gitu lampunya, di lampu utama, lampu sen sampai ke lampu belakang. Lalu di bagian belakangnya, bracket belakangnya ini diganti, jadi dari samping ini nyambung sampai ke belakang ada bracket, dan ini mungkin aksesoris saja ya. Dan di bagian lampunya juga udah diganti pakai model LED yang ada daytime running light-nya. Oke, sekarang kita turun ke bagian bawah nih, di bagian kaki-kakinya bisa dilihat ya langsung di peleknya ini udah diubah dari standar, ini pakai pelek dari NC Project, jadi dia lokal tapi harganya cukup fantastis. Nanti kita spill harganya di belakang. Dan selain pelek, dia di bagian pengereman juga udah berubah, dia disc brake-nya udah pakai yang wavy modelnya dari Zelioni. Suspensinya juga dari Zelioni. Terus di bagian kaliper masih standar, hanya saja selang remnya pakai yang braided warna hijau. Di belakang juga sama, dia suspensinya masih standar, kalipernya standar. Jadi soal pengereman masih cukup standar, cuma di bagian piringan disc brake sama di brake levernya. Jadi brake lever yang di atas ini juga ada Zelioni. Sementara untuk ukuran ban, dia di depan itu pakai 120/70 ring 12, sementara kalau di belakang itu 130/70 ring 12, jadi cuma beda satu step gitu ya. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan juga nih. Di bagian bawah sini cover CVT-nya ternyata juga udah berubah. Cover CVT-nya bukan pakai yang punya standar lagi, tapi pakai dari Zelioni. Terus back rack-nya itu juga berubah. Tadi udah saya kira custom ya awalnya, ternyata dia ada lambang Zelioni-nya juga. Ternyata partnya banyak banget nih yang mahal-mahal. Kita bahas mesinnya sama CVT-nya dalam-dalamannya yuk. Nah, untuk urusan performa di sini udah mulai banyak juga bahannya, tapi walaupun banyak di bagian mesin dia masih standar 150 cc, paling hanya di pembuangannya aja ini knalpot pakai punya Polini. Nah, performanya itu paling banyak berubah di CVT-nya. Bacain ya. Jadi di CVT-nya itu pakai komponennya itu dari mulai variator itu flywheel dari Polini, terus pakai roller 12 gram,
pakai beltnya juga Polini Kevlar, kampas koplingnya juga Polini, dan mangkok koplingnya itu juga Polini yang keramik. Terus di filter udara sama filter oli juga diubah, per torsi juga diubah pakai punya komponen dari Polini. Tadi kan kita udah nyebutin nih beberapa ubahan dari Vespa GT 150 punya Atta Halilintar. Nah, di sini ternyata di speedonya tadi ketinggalan, dia pakai speedometer yang udah berubah dari standarnya, ini pakai speedometer dari Skutek, dan dia juga pakai ignition amplifier dari Skutek. Jadi percikan api dari busi ada yang kebakar kelebihan atau gimana, kata Mas Denil itu bakal diambil lagi busi buat nembakin lagi. Sekarang sebelum kita coba jalan, kita coba dulu duduk di atas motornya ya. Ini berat. Oke, ini adalah posisi duduk di atas Vespa GT 150 punyanya Atta Halilintar. Bisa dilihat ya, masih cukup standar sama versi ininya, bawaan pabrik. Ini masih agak jinjit karena dia emang joknya lebar ya, bawaan pabriknya. Dan posisinya sebenarnya nggak terlalu tinggi, cuma karena emang ini lebar jadi kelihatan kakinya nggak bisa napak dengan sempurna. Posisi stang juga masih mirip, dan paling nggak banyak yang berubah sih emang. Paling perbedaan kalau dari berkendara tuh posisi spionnya aja nih, jadi di ujung setang. Sekarang kita coba jalan yuk motornya yuk, gimana performanya. Tapi pakai riding gear dulu. Wah, nggak nyangka bisa nyobain Vespa GTS 150 punya Atta Halilintar nih. Terima kasih kepada Skuter VIP yang sudah kasih kesempatan buat Otomods untuk mereview dan cobain langsung motor yang satu ini. Balik lagi ke review nih ya. Impresi pertama, duduk di atas Vespa GT 150 milik Atta Halilintar terbilang tidak jauh berbeda dari versi standarnya. Mengingat tidak ada ubahan struktur di kaki-kaki yang membuatnya lebih tinggi atau lebih pendek dari standar. Hanya saja bagian jok terasa sedikit lebih keras, namun masih tetap nyaman dan dapat menopang badan dengan sangat baik. Suspensi depan dari Vespa GT 150 ini telah mengandalkan komponen dari Zelioni yang terasa cukup keras. Namun suspensi ini memiliki setelan yang dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan pengendara. Mungkin setelan ini digunakan untuk memaksimalkan kestabilan saat manuver menikung. Benar saja, saat digunakan berbelok, suspensi terasa cukup anteng meskipun jalan sedikit bergelombang. Sementara, untuk suspensi belakang masih sangat empuk karena mengandalkan komponen standarnya. Perihal tenaga, Vespa GT 150 milik Atta Halilintar ini terasa cukup ringan di putaran bawah, meskipun motor tidak langsung melaju saat tuasnya diputar. Tarikan yang cukup ringan ini berkat modifikasi performa di sektor CVT dengan komponen Polini. Knalpot Polini juga dipasang pada Vespa ini untuk memberikan kesan racing, namun tetap nyaman didengar oleh telinga. Karena performa mengalami peningkatan, pengereman juga harus ditingkatkan loh. Skuter VIP mengandalkan disc brake dari Polini baik di depan dan di belakang. Hasilnya pengereman menjadi lebih responsif daripada versi standarnya. Oke, itu dia tadi kita udah nyebutin juga modifikasinya apa aja dari Vespanya Atta Halilintar ini, dan kita udah nyobain juga, dan sebenarnya Vespanya sangat enak untuk dikendarai dan bener-bener sensasi berkendara GTS-nya kerasa banget. Cuma tampilannya itu emang lebih racing, lebih garang ya daripada standarnya. Dan tadi kan kita mau spill pelek ya. Nah, untuk harga peleknya itu sendiri, kata Om Daniel itu sampai 30 juta. Dan keseluruhan modif di Vespa GTS 150 ini sampai 75 juta. Dan pengerjaannya itu cuma 1 bulan. Jadi benar-benar cepet lah ya untuk sebuah modifikasi konsep yang seperti ini. Gimana menurut Anda? Berikan komentar Anda di bawah ya soal Vespa Atta Halilintar ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda ada yang butuh inspirasi untuk modifikasi Vespa GTS 150, bisa nih langsung nonton ini. Dan jangan lupa juga like video ini dan subscribe YouTube Otomods untuk mengetahui video-video modifikasi motor dan mobil berikutnya. Dan jangan lupa juga main ke Instagram kami di @otomods_ dan website kami di www.otomods.com. Sampai jumpa di video review modifikasi berikutnya. Dadah!